Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Mari bersama-sama lambaikan tanganmu, berikan senyum yang terbaik buat kanan, kiri, depan, belakang. Haleluya. Mari bersama-sama pada pagi hari ini Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan yang telah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Kami bersyukur punya Allah yang berkuasa mengatasi segalanya. Ini setiap kami. Kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang menyucikan dan menguduskan setiap kami. Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Karena kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kemenangan bagi setiap kami. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan bagi setiap kami. Di dalam hadirat-Mu ada pembebasan bagi setiap kami. Ini setiap kami Tuhan. Dengan kerendahan hati Tuhan kami mau datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama kita pujikan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, katakan ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Biarlah seluruh bumi menyembah-Mu Tuhan. Wujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Sekali lagi pujikan, ku datang Tuhan. Ku datang
Engkaulah kudus yang layak dipuji disembah Tuhan. Biarlah surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembah. Oh, lebih sungguh lagi pujikan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembahmu Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari bersama-sama pada pagi hari ini Bapak Ibu. Saya ajak kita menyembah Tuhan. Oh, kita menyembah Tuhan, kita bersyukur. Oh, kita bersyukur punya Allah yang hidup. Oh, Dia kudus, Dia yang layak kita sembah. Mari kita sembah Tuhan. Oh, kita sembah Tuhan. Sebab Engkau kudus, sebab Engkau kudus, layak disembah. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, Yesus. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puja. Kami ajukan Engkau, Yesus layak disembah, Yesus hanya hadirat-Mu Tuhan, hanya hadirat-Mu Tuhan, yang kami rindu. Yang kami nantikan, yang kami tunggu, yang kami tunggu, setiap kami Tuhan untuk masuk dan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, biarlah setiap kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Oh, hadirat-Mu sungguh indah Tuhan. Oh, hadirat-Mu sungguh manis Tuhan. Oh,
pagi hari ini menikmati hadirat Tuhan. Oh, biarlah setiap kita pada pagi hari ini kita merasakan kasih Tuhan. Oh, kasih Tuhan yang indah bagi setiap kita, kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Oh, mari kita tetap bersyukur, kita tetap percaya kepada Tuhan. Oh, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Oh, tetap berserah dan percaya kepada Tuhan. Mari bersama-sama dengan kerendahan hati saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Oh, mari agungkan Dia. Oh, sembah Dia, Raja di atas segala raja. Oh, Tuhan di atas segala Tuhan. Oh, Tuhan yang mengatasi segalanya dalam hidup ini. Oh, mari bersama-sama angkat kedua tanganmu, kita pujikan. Oh, Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Oh, mari bersama-sama kita pujikan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Oh, sebab Engkau kudus, anak domba Allah. Oh, sebab Engkau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan. Biarlah surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Oh, lebih sungguh lagi pujikan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Sebab Engkau kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Lebih sungguh lagi pujikan Engkau kudus Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi Biarlah surga bumi menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih punya Tuhan Allah yang hidup. Ini setiap kami Tuhan. Kami rindu dan haus akan kuasa-Mu Tuhan nyata di tempat ini. Yang siap bersorak-sorai meninggikan Tuhan semua katakan amin. Yang siap bersorak-sorai meninggikan Tuhan semua katakan amin. Haleluya. Tetap percaya bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan. Roh Kudus tercurah di tempat
Yesus kita. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami mau tetap percaya hanya kepadamu Tuhan. Kami mau tetap berjalan bersamamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersamamu, ketika kami menghidupi firman-Mu, kami percaya janji-janji-Mu dikenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang akan terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari lebih sungguhlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab kami ini hamba-Mu Tuhan. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Katakan Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang akan terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang akan terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Tetap percaya janji-janji Tuhan pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, ketika engkau berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetap percaya bahwa janji Tuhan akan genapi dalam hidupmu. Mari bersama-sama Bapak Ibu, sekali lagi saya undang bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan sungguh hati
Oh, kita dengan sungguh hati kita mau katakan, Yesus ku percaya, Yesus ku percaya. Oh, mari bersama-sama kita pujikan. Yesus ku percaya, Yesus ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus sungguh ku percaya. Oh, lebih sungguh lagi katakan, Yesus ku percaya, Yesus ku percaya. Kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Oh, kami mau tetap berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya di tahun 2021 ini Tuhan, Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap memegang tangan kami, Engkau tetap bersama kami Tuhan. Oh, sekali lagi katakan, Yesus ku percaya, Yesus ku percaya. Rencanamu yang ada terjadi di dalamku, Yesus sungguh ku percaya. Hatiku percaya, bukan sekedar omongan keluar Tuhan Yesus. Rancanganmu rancangan yang baik, rancangan hari depan yang penuh harapan. Tidak ada rancangan yang jahat dari Tuhan Yesus. Semua rancangan Tuhan baik adanya. Oleh sebab itu mari ubah pikiran kita. Pada masalah persoalan, jangan muncul pikiran jahat kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak rancangkan yang jahat, tidak rancangkan kegagalan, tidak rancangkan sakit penyakit. Rancangan Tuhan hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan.
pujian sembah sudah kami naikkan. Dan biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya waktu-Mu ada di tempat ini, kesempatan-Mu ada di tempat ini. Kami buka telinga kami mendengar firman-Mu, kami lakukan mukjizat terjadi. Urapi kami Tuhan, urapi firman-Mu, urapin hati pikiran kami. Kami percaya saat firman-Mu disampaikan, mukjizat terjadi di tempat ini. Urapi setiap perkataan hamba-Mu Tuhan, bukan dari kedagingan hamba-Mu, tapi oleh pimpinan Roh Kudus, firman-Mu disampaikan, disembuhkan semuanya. Terima kasih Tuhan, tanah hati kami subur, siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih. Shalom, puji nama Tuhan. Oke, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Judul tema kita, waktu yang tepat. Nah, ini kita mau belajar benar waktu yang tepat. Ya. Waktu yang tepat yang bagaimana? Waktu harus tepat, ya. Tempatnya juga harus tepat. Lokasi semuanya harus tepat. Jadi kalau kamu parkir mobil di lantai 12, kamu cari di lantai 11, kamu akan panik. Loh, mobilku hilang. Padahal tidak tepat carinya. Amin. Ini kadang kan bikin panik, makanya jangan panik dulu. Ya. Mobil hilang, ada Tuhan, pasti diberkati, diganti berlipat kali ganda. Amin. Kalau kita percaya, karena kadang ngomong, Yesus, ku percaya. Oke, belum ada masalah. Begitu ada masalah di situ, percaya enggak Yesus baik? Kadang muncul pikiran kita, Tuhan, kenapa saya alami begini? Tuhan tidak rancangkan yang jahat. Semuanya itu baik, amin. Jadi setiap ada masalah keluar, jangan bilang Yesus kenapa terjadi begini, ya. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Iblis ingin kita menghujat Tuhan kita, iblis ingin kita melemahkan Tuhan kita. Tuh lihat, kamu ikut Tuhan toh sudah 20 tahun, tidak berubah-berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tapi Tuhan Yesus mengubah kita, amin. Kita yang harus berubah. Oleh sebab itu jangan sampai kita terperangkap dengan sesuatu pikiran yang jahat terhadap Tuhan. Ya, kalau sakit, Tuhan kenapa saya sakit? Ubah makanmu, pola makanmu. Ya, kalau kolesterol jangan makan minyak babi. Kan begitu, diubah, sembuh. Ada penyakit yang bisa disembuhkan karena makanan kita yang tidak beres. Selesaikan itu, pasti sakitmu sembuh. Ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, itu karena dosa. Minta ampun, dosamu diampuni, sakitmu sembuh. Ya, ada sakit yang sungguh-sungguh didoakan tidak bisa sembuh juga, itu ada kuasa kegelapan. Dengan kuasa Roh Kudus berpuasa, sakit itu sembuh, amin. Kalau masalah makanan sekarang banyak masalah makanan, hidup pola hidup yang sehat pasti sembuh, amin. Diabetes, oke, kurangin. Olahraga, kan bisa banyak cara itu, ya. Saya juga langsing nih sekarang. Ini dulu tidak bisa pakai ini. Saya lihat Pak Chandra pakai, saya juga kepengen pakai baju ini. Sekarang lumayan, ya. Bisa masuk. Tadi pagi saya coba, oh bisa, oh puji Tuhan. Jadi bukan salah bajunya, amin. Salah orangnya. Jangan kita salah, kita tidak mau ngakui. Aduh, bajuku tidak muat. Ya, kuruskan badanmu, pasti muat. Jangan dipermak bajunya. Banyak kita kan keliru, bajunya yang dipermak gede, tambah gede lagi, tidak muat lagi, sudah dipermak kedua, ya. Makanya saya puji Tuhan, berkat doa itu bisa buat langsing. Sungguhan. Jadi jangan takut, Tuhan baik, ya. Jadi kalau kita gendut jangan bilang Tuhan kenapa saya kegemukan. Ubah sendiri. Kalau engkau ubah pola makanmu, pola hidupmu, sakit yang berhubungan dengan makanan itu pasti sembuh, amin. Ada yang tidak bisa kita disembuhkan lagi, itu Tuhan yang sembuhkan. Waktu yang tepat, amin. Kita mau belajar waktu yang tepat. Kita buka di dalam Lukas 4 ayat 16. Ini judul perikopnya mengerikan.
Yesus ditolak di Nazaret. Ya, kota kelahirannya Yesus ditolak di Nazaret. Nah, kita ngomong di sini, Yesus, engkau diterima di GAB House of Prayer ini. Kami menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu, ya. Ayat 16. Ia datang, Tuhan Yesus ya. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, menurut kebiasaannya, ya, yang rutinitas, biasa ibadah, pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Ya, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ayat 17. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan menemukan ayat-ayat Tuhan itu, di mana ada tertulis. Ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Ayat 21, perhatikan. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Amin. Nah, lihat ya, pada hari ini, ya, artinya begitu. Yesus ada waktu tertentu, ya. Yesus rutin setiap Sabat itu datang ke ibadah seperti kita. Minggu ini rutinitas, hari ini hari yang luar biasa. Amin. Bukan biasa lagi, ini waktu yang tepat engkau ada di sini. Waktu yang tepat engkau berada di hadirat Tuhan. Waktu yang tepat engkau dilawat Tuhan. Itu terjadi mukjizat. Nah, di sini lihat, Yesus membaca nas itu, Roh Tuhan ada padaku. Ya, tidak kebetulan. Tapi itu yang Tuhan tunjukkan. Ya, kita ada di sini, jangan bilang kebetulan. Jangan bilang kebetulan. Saya hari ini ada di sini karena Tuhan Yesus pimpin saya. Tepat di tempat ini ada mukjizat. Ini yang harus kita percayai. Makanya Yesus katakan dia biasa masuk ke rumah ibadat, orang kasih dia baca Alkitab, ya, baca kitab suci, setelah itu dikembalikan. Nah, setelah itu Yesus mengajar. Ya, dia katakan ada nas itu, pada hari ini jika engkau mendengar firman, engkau lakukan firman, mukjizat itu pasti terjadi. Pada hari ini, ya, genaplah. Nah, itu makanya genaplah. Oleh sebab itu kita harus tahu waktu yang tepat dari Tuhan. Ya, waktu yang tepat. Kalau waktunya nggak tepat, ya kita biasa-biasa saja. Nanti beberapa ini konteks Alkitab ini saya akan bukakan, ya, supaya kita mengerti. Ada beberapa ayat yang korelasinya begitu. Waktu yang tepat. Yang pertama, ya, yang lalu sudah saya sampaikan, pernikahan di Kana. Ya, mereka kehabisan anggur. Baca Yohanes 2. Mereka kehabisan anggur. Nah, lihat di situ bagaimana Yesus itu berkarya, bekerja dengan waktu yang tepat, tidak pernah terlambat. Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan, perhatikan. Saya ulangi lagi supaya kita benar-benar mendengar firman Tuhan seperti yang disampaikan Tuhan Yesus. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Biasa, ya, undangan biasa. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Nah, saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. 7. Yesus berkata kepada pelayan itu, isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, lihat sampai situ. Ceritanya sudah. Nanti ayat 8, 9 semuanya cerita air yang diisi itu menjadi air anggur. Perkawinan di Kana ini, Yesus bilang, waktuku belum tiba. Perhatikan di situ.
Yesus mendengar suara surga. Bapaknya bilang, sekarang perintahkan mereka mengisi tempat. Yesus itu berhubungan terus dengan Bapa di surga. Amin. Dia mendengar. Nah, hari ini engkau mendengar firman Tuhan, ya, engkau akan lihat waktu yang tepat Tuhan suruh kita kerja, mukjizat terjadi. Ini waktu yang tepat. Yesus menunggu waktu. Dia bekerja bukan berdasarkan keinginannya, dia bekerja berdasarkan mendengar firman Tuhan, mendengar perintah dari Allahnya. Karena Yesus bilang, aku tidak bisa melakukan apapun, Bapakku yang memberikan hikmat. Dia selalu menanti konfirmasi ke surga, melakukan sesuatu sepertinya bertele-tele, tapi tidak. Yesus tetap berdaulat atas waktu. Makanya kita lihat, ya, perkawinan di Kana ini, saatku belum tiba. Artinya belum tiba, ya. Yesus datang ke tempat itu sebagai undangan-undangan biasa, tidak luar biasa, undangan-undangan biasa. Dia duduk di antara para undangan, tidak ada spesial di tempat bagi Yesus. Tapi lihat, ya, ibunya Yesus itu tahu mereka kekurangan anggur. Itu loh, mereka luar biasa peduli. Kalau kita mana peduli, kamu lagi pesta mau kehabisan, emangnya gua pikirin, pokoknya makanan keluar terus, kan begitu kan? Inilah. Tapi Yesus dan ibunya itu memperhatikan mereka kehabisan anggur. Ya, Yesus bilang, waktuku belum tiba. Seketika Yesus perintahkan, karena sudah dapat konfirmasi, isi tempayan itu penuh dengan air. Mereka taat. Makanya ibu Yesus itu saya kasih tahu. Kenapa ibu Yesus kasih tahu kepada pelayan-pelayan itu? Itu tempat untuk cuci kaki. Disuruh isi dengan air. Ya, untuk apa? Untuk orang kalau datang basuh kakinya biar bersih, karena banyak pasir. Ya, di situ banyak pasir. Tidak sekarang sudah disemenin semuanya, dikasih paving. Ya, di sana itu udah ada padang belantara, ya, gurun pasir. Jadi mereka jalan itu tidak ada sepatu seperti sekarang, ya, itu pakai tali-tali yang ikat-ikat, di bawahnya dikasih alas saja. Tapi luar biasa. Nah, kita lihat, kalau sekarang kan gampang cari sepatu. Dulu cari sepatu susah, nggak cari sih, beli, cari nggak dapat, ya. Nah, lihat, ya, saatku belum tiba. Yesus menunggu waktu yang tepat. Nggak sembarangan dia bekerja. Yesus manajemennya hebat, tidak gerusa-gerusu. Kalau kita kan sudah gitu, wih, orang promo gini, promo juga, beli 2 gratis 2. Hebat toh, beli 2 gratis 2. Nah, betul hebat. Tapi sama dengan kita butuh 1 harus beli 2, beli 2 dapat 4. Artinya apa? Penjualan saat ini udang dibalik rempeyek. Beli 2 gratis 2, modelnya semua sama, seluruh Indonesia sama, padahal memang kita belinya 4. Lu sungguhan hitung, mana ada pengusaha yang mau rugi? Beli 2 gratis 2, wih, kelihatannya murah ya. Wah, ya, sampo beli 1 gratis 1, apa diisi encer-encer semuanya dalamnya itu. Coba perhatikan, ini model dah kelihatan. Tapi trik ini bahaya dan itu halal, ya. Tapi kita yang mengerti, beli 2 gratis 2. Saya butuh 1 untuk apa? Saya dapat beli 4. Bisa paham ya? Jadi cerdik di dalam membeli, ya. Beli baju, beli 2 gratis 2, sama. Kamu beli 4 dengan baju yang sama. Ada memang yang begitu sudah, wah, tidak dipakai, gudang terlalu banyak, sesek, ganti, oke lah, ya. Tapi jangan beli diskon yang terlalu banyak, nanti bolong-bolong bajunya, ya. Nah, lihat, yang pertama itu Yesus bilang saatku belum tiba, ya. Ini peristiwa yang benar-benar terjadi, mukjizat yang pertama yang Yesus buat di dalam pernikahan di Kana itu. Dan itu benar-benar kita harus tahu, pahami, waktunya Tuhan itu berdaulat. Tuhan tidak bisa dipengaruhi waktunya, ibunya sendiri tidak bisa. Karena Yesus bilang saatku belum tiba. Ya, kalau sekarang beda. Ayo coba bikin gitu. Ibunya bisa pengaruhi anaknya. Kerjakan. Gak mau dipecut. Lu sungguhan.
Tapi Yesus tidak, karena dia Allah, dia berdaulat. Makanya dia bilang, waktuku belum tiba. Coba kalau kita, ibu suruh, mama suruh, papa suruh, kerjakan enggak? Kerjakan, walaupun melanggar. Tapi Yesus tidak. Dia tetap bilang, waktuku belum tiba. Yesus bekerja sesuai waktu dari Bapa di surga. Dia tidak bisa diintervensi siapapun. Itu hebatnya, dia Tuhan. Kalau Yesus ikuti begitu semuanya, pusing. Musim hujan Tuhan berikan pekerjaan, ya, dingin, jual bubur, jual soto, oke, ya toh, bikin payung musim hujan. Nah, yang jualan es, Tuhan jangan kasih hujan. Bingung Tuhan kalau ikuti semuanya. Tapi Tuhan berdaulat, bisa paham? Waktunya Tuhan, engkau boleh berdoa, tapi Tuhan tolongin musim hujan. Lah daganganku es puter ini bagaimana Tuhan? Tidak laku Tuhan. Bingung toh? Tapi kalau engkau percaya, biar kondisi dingin pun orang pasti minum es putar. Kalau Tuhan yang bekerja waktunya, amin. Buktinya ada yang beli, nggak takut dingin. Ini yang saya bilang, kalau kita jadi Tuhan, kita bingung. Lah ini minta A, ini minta B, bertentangan. Yang satu minta hujan, yang satu minta tidak hujan, yang satu minta panas. Bisa paham? Bingung nggak Tuhan? Enggak. Tuhan berdaulat. Dia bekerja berdasarkan waktu yang tepat. Tidak sembarangan, minta ini dikasih, minta ini dikasih. Tidak. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Yang kedua, lihat ya, di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 6. Tetap di Yohanes 5 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab, nah lihat di sini, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalam sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Dan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, perhatikan, pada saat itu juga, pada hari ini genaplah nas. Ini ya, perhatikan yang di Yesus katakan itu. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Lihat, ini kedua, Yesus bekerja pada waktunya, pada saatnya. 38 tahun menanti ya, yang lalu sudah saya sampaikan. Penderitaannya tidak mudah, susah. Perhatikan baik-baik, penderitaanmu sekarang sudah berapa tahun? Waktunya hari ini. Kalau engkau berjumpa dengan Yesus, waktu Tuhan tepat, sakitmu sembuh. Amin. 38 tahun menanti kesembuhan. Kelihatan lingkungannya itu, ya, egois semua. Memang orang sakit semuanya, orang timpang, orang buta, orang lumpuh, semuanya di situ. Lah bagaimana orang butuh apa? Mereka juga masing-masing punya keperluan. Nggak peduli 38 tahun. Nah, pertanyaannya itu, makanya Yesus suruh bergerak. Makanya intinya, angkat tilammu, kerja. Mukjizat pasti terjadi, bagianmu engkau lakukan. Kalau engkau terus di situ, engkau akan terikat, tidak bisa bergerak. 38 tahun hanya ketemu Yesus. Yesus cuma tanyakan, maukah engkau sembuh? Cuma berapa lama? Berapa detik?
38 tahun dia menantikan, tidak ada mukjizat, tapi berjumpa dengan Yesus pada waktu yang tepat. Pada saat itu juga orang itu sembuh. Sansepanien, tidak mudah, 38 tahun menderita, tidak mati-mati itu loh, ya, 38 tahun lumpuh, nunggu di situ, nunggu kalau air kolam itu bergejolak, harus cepat-cepat dekati ke kolam itu. Coba bayangkan, lari ke kolam itu, orang belum sampai dia sudah ketinggalan. Kenapa? Dia lumpuh. Tapi lihat, pada saat itu juga Yesus tahu. Amin. Kau yang susah, oh saya sudah 10 tahun berdoa mau dapat anak. Engkau dengar baik-baik, hari ini kalau engkau mendengar kebenaran firman Tuhan, engkau berjumpa Yesus, hari ini engkau akan melihat mukjizat itu terjadi. Engkau akan terima janji Tuhan, anakmu akan lahir pada tahun ini juga. Jangan tolak. Susah mengajak orang berpikiran positif. Jangan tolak. Saya sudah 12 tahun Tuhan nunggu jodoh, tidak ketemu, hari ini ketemu. Amin. Amin. Jangan ditolak. Martha udah ketemu Jeffrey, gak usah diaminkan. Ya Jeffrey ya. Jeffrey senyum-senyum loh. Tidak ada pilihan lain, ya. Sudah tidak ada pilihan lagi. Lebih baik. Puji Tuhan. Nah ini saya bilang, ya, 38 tahun menderita sakit. Jangan takut, Tuhan pasti sembuhkan. Tidak ada yang jahat di dalam Tuhan. Tuhan selalu ingin sembuhkan. Kemanapun dia pergi selalu ingin sembuhkan. Tidak ada yang bisa terlewatkan. Tidak ada, lu malangnya nasibku, kok Tuhan lewati aku. Tidak. 38 tahun menanti. Sama perempuan yang pendarahan 12 tahun. Tepat waktunya ketemu Yesus. Hari ini juga Tuhanmu Yesus ada di sini. Nas ini terjadi genap asal engkau mendengar firman Tuhan. Pasti ada mukjizat. Ini yang kita pahami, ya. Yang kedua, ini benar-benar kolam Bethesda ini menceritakan satu gelombang kesembuhan. Dan orang yang mencebur pertama itu sembuh. Pastilah yang sehat lari juga, ya kan? Nah yang sakit ditinggal semuanya. Tapi Tuhan tahu, Tuhan tahu yang terbaik. Dia memberikan kesembuhan itu. Dia berdaulat, ya. Makanya sewaktu-waktu mereka menantikan goncangan air itu. Itu airnya goncang, orang langsung lari, ya. Yang lumpuh tidak bisa lari, tapi Tuhan datangi. Wih, luar biasa. Tuhan Yesus baik, amin. Itu bukti Tuhan Yesus baik. Usahamu lagi kacau, tidak bisa apa-apa, sudah sekian tahun bangkrut, Tuhan Yesus datang hari ini. Usahamu bangkit kembali, amin. Tidak usah takut, percaya. Nah ini seperti orang kalau yang ke Bali, lihat orang main selancar air, amin. Orang selancar itu kan melihat ombak itu. Wih, semakin tinggi ombaknya, dia akan lari. Dia taruh papan selancarnya, dia berdiri ataupun dia rebahkan diri di papan selancar itu. Di bawah ada airnya tuh. Dia lari bawa surut, tidak usah pakai tenaga. Dia lewati, muter semuanya, bawa sampai ke pantai. Pernah lihat? Nggak pernah, nanti ke Bali sama Pak Yulianto. Lihat orang yang main selancar itu. Ombak itu datang, mereka lari dekat ke ombak itu. Bisa paham ya? Nah orang yang di kolam Bethesda itu begitu, lari dia, dihempas badai ombak itu, sembuh langsung. Semua penyakitnya, mau kolesterol, mau COVID-19, sembuh. Hari ini gelombang Tuhan itu melawat kita semuanya. Dengarkan firman Tuhan. Engkau cuma bentangkan sayapmu, puji Tuhan, haleluya. Tuhan bawa semuanya itu. Penyakitmu itu semuanya dibuang semuanya. Engkau tiba di pantai dengan sukacita, amin. Lihat orang main papan selancar itu seneng sekali dia kalau bisa main. Ya yang bisa main, yang tidak bisa main kelelep ya. Harus latihan dulu.
Jangan nanti saya bilang besok bawa papan selancar ke sana. Wow. Enggak, harus sudah belajar. Tapi begitu ombak itu datang, mereka lari mendekati ombak itu. Supaya apa? Dia masuk di ombak itu, dia bisa bermain selancar dengan indahnya. Sangat luar biasa. Ombak di atas dia, tapi dia di bawah bisa jalan. Itu kalau engkau bersama Tuhan, Tuhan lagi goncang gelombang itu di gereja Allah Baik House of Prayer ini. Dilawat Tuhan Yesus, engkau dibawa sampai ke pantai, engkau lihat mukjizat terjadi. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang sakit sembuh semuanya. Tuhan bawa. Amin. Ikuti Tuhan itu memang harus percaya. Aku percaya janjimu yang apa? Ya dan amin. Tuhan janji, tidak pernah ingkar janji. Percaya. Waktunya belum sampai, waktunya belum tiba. Kalau belum tiba, jangan komplain. Tetap percaya, aku tunggu waktu Tuhan. Hari ini belum tiba, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin kapanpun. Aku tahu Tuhan bisa percepat sesuai dengan apa yang aku doakan. Tuhan bisa genapi firman-Nya kalau kita taat baca firman. Nggak baca firman, mana tahu. Amin. Semangat terus, yang ketinggalan nggak ada ketinggalan, baca terus. Ketinggalan lagi, ambil waktu cuti, baca dari pagi sampai sore. Amin. Ambil waktu cuti loh, cuti untuk Tuhan. Masa cuti untuk yang lain? Cuti untuk Tuhan. Hari ini aku mau baca, aku akan salib yang lain-lainnya. Amin. Masa tidak bisa kasih waktu 1 hari untuk Tuhan? Kasih waktu 1 hari, ayo semangat. Amin. Pasti lewat. Waktunya kita yang bisa memanage-nya. Kalau kita mau ikut Yesus, Yesus rutin. Waktunya oke, saya ketinggalan, semangat, berjalan-nyala. Amin. Baca. Sehari tidak habis, cuti 2 hari. Amin. Kalau engkau tahu janji Tuhan di firman ini, engkau tidak akan takut, tidak akan salahkan Tuhan lagi. Lihat di dalam Lukas 13, Lukas 19, sorry. Kita baca firman banyak supaya kita tahu konfirmasi Tuhan itu jelas, tidak kabur-kabur. Lihat Lukas 19 kalau ombak Tuhan itu membawa kemenangan, ombak dunia bikin banjir, ombak dunia bikin bandang itu, air bandang itu hanyutkan, bikin orang susah. Tapi gelombang air Tuhan membawa kemenangan. Lukas 19 ayat 41 sampai 44, perhatikan. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai, perhatikan, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal setelah terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Amin. Lihat, ini apa yang Yesus katakan, wahai betapa baiknya kalau engkau mengerti, engkau mendengar. Kalau tidak, perhatikan baik-baik. Kita dikelilingi oleh COVID-19, kita dikelilingi oleh bencana alam, kita dikelilingi oleh kesusahan, kita dikelilingi oleh kebangkrutan. Kalau engkau mendengar firman Tuhan, engkau bisa mengerti firman Tuhan, engkau tahu ada Yesus bersamamu, semuanya itu tidak bisa menyentuh engkau. Tahu waktunya, tahu saatnya. Firman ini luar biasa.
Makanya kita harus benar-benar mengerti. Yesus kasih tahu, kalau engkau mengerti, engkau mendengar, engkau tahu saatnya, engkau tidak akan kena. Covid ada di mana-mana, tapi Yesusku ada di mana-mana. Yesusku melindungiku, Yesusku menjagaku, Yesusku peliharaku. Itu engkau tahu saatnya, engkau tahu firman Tuhan itu, engkau sudah mendengar firman Tuhan itu. Tuhan sungguh sudah memberikan firman itu. Kita gunakan firman ini. Amin. Ketemu masalah, aduh mati aku. Itu bukan firman, itu kutukan. Amin. Waktu engkau alami itu, pada mulanya firman, Tuhan ada bersamaku. Firman Allah ada bersamaku. Aku percaya mukjizat terjadi. Tuhan lindungi aku, keluargaku, semua usahaku. Di dalam nama Yesus, pasti Tuhan jaga. Dengar firman, saatnya engkau ucapkan firman. Saatnya engkau ucapkan firman. Waktu engkau mengalami masalah, saatnya engkau ucapkan firman tepat pada waktu itu. Amin. Ojo, mati aku. Nah itu yang iblis mau ambil. Hati-hati. Makanya kalau kita punya kekuatan firman, jangan takut. Satu lagi, Lukas 12. Ini yang Yesus ajarkan kepada kita supaya kita tahu kebenaran firman itu. Lukas 12 ayat 54 sampai 57. Saya bacakan, perhatikan baik-baik. Lukas 12, menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Ayat 55. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Perhatikan, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Nah ini ayat 57 itu. Kita bisa menilai semuanya. Zaman ini kita harus tahu, oh ini awan sudah mendung, ini akan hujan. Benar terjadi, hal sepele. Itu yang Tuhan, oh angin bertiup ke selatan, oh ini akan datang panas terik, dan benar terjadi. Itu yang Tuhan maksudkan, supaya kita melihat waktu, melihat saat, kapan waktunya kita tepat dan benar kita putuskan. Waktu engkau mengalami satu persoalan masalah, hal yang tidak bisa engkau kerjakan, gak mungkin lagi, bagimu susah. Waduh, ini bagaimana ini jalan keluarnya? Sepertinya buntu jalannya. Pikiran kita mulai, oh saya punya kenalan A, dia bisa bantu. No. Oh saya punya ini, waduh punya pangkat apapun, kalau kena covid hancur, kena sakit hancur, dia tidak bisa bantu. Pangkat tidak bisa bantumu, hanya firman. Amin. Waktu engkau alami tekanan, saatnya yang tepat engkau katakan firman Tuhan. Aku dilindungi, aku diberkati, Tuhan Yesus baik. Itu engkau putuskan sendiri kebenaran itu. Engkau mau perkatakan firman atau engkau mau perkatakan kutukan? Hendaknya lah dari mulutmu itu keluar adalah firman. Waktunya yang tepat engkau gunakan. Kapan engkau gunakan kebenaran itu? Ya waktu engkau alami apapun, engkau bisa katakan firman dengan tepat. Amin. Tapi koreksi diri kita, apa saya sudah mengatakan dengan tepat? Itu yang kadang keluar itu loh. Waktu mengalami masalah, kegagalan, PHK, Tuhan kenapa aku mengalami? Nah kan mulai loh, salahkan Tuhan. Tuhan tidak bikin kamu di PHK. Tuhan keluar ke pasar-pasar cari orang yang nganggur kerja. Amin. Tuhan keliling di pasar, jam 9 keluar, jam 12 tengah hari keluar, ada yang nganggur suruh masuk kerja. Jam 3 sore nganggur kerja, sampai jam 5 sore, kamu masih nganggur, ayo kerja. Artinya
Tuhan tidak bikin orang tidak kerja. Kerja yang bisa engkau lakukan. Perkatakan firman. Engkau tahu yang benar itu adalah firman. Kalau engkau tahu firman itu benar, itu loh Tuhan suruh bilang. Engkau putuskan sendiri. Mau perkatakan firman atau dengan kata-kata emosimu. Tuhan, kalau engkau udah hentikan hujan ini, aku udah mau ke gereja. Ada itu loh. Sungguhan. Tanya istri saya, ada ya yang ngomong gitu? Ada. Naik sepeda motor, hujan Tuhan. Bersyukur hujan ini mungkin bikin kepalamu yang cekot-cekot hilang, sembuh. Iya toh? Cekot-cekot dulu kena hujan, kok sembuh ya? Itu baru bilang, oh Tuhan baik. Kalau tidak sembuh, oh Tuhan jahat. Salah, Tuhan itu baik. Nggak ada bikin sakit. Ya, ubah cara kita makan. Ya, kalau sakitnya sudah berat di lambung semuanya, makannya sedikit-sedikit tapi rutin. Dan kadang ada orang temen sekali makan itu, ada teman Pak Yulianto juga, suka makan banyak. Seharian tidak makan, nggak bisa. Kita menyalahi aturan daripada sistem kesehatan itu, betul. Jadi kalau engkau alami begitu, jangan cepat. Itu yang kita harus penuh hikmat, mengatakan yang tepat dan benar. Jangan, Tuhan kenapa saya alami ini? Tidak, yang terbaik Tuhan berikan. Kita yang tidak hati-hati, cek kembali, periksa kembali. Kenapa bisa terjadi? Oh iya ya, ternyata saya gini. Ampuni aku Tuhan, aku selalu mengatakan Tuhan tidak baik, padahal Tuhan itu baik. Amin. Bisa jadi itu satu anugerah Tuhan yang besar. Jangan takut. Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia bisa mencuri damai sejahteramu. Dibikin begitu supaya engkau menghujat Tuhan. Nah, menang dia. Ayub lo baik-baik, tidak apa-apa. Lihat iblis itu sadis gitu, sadis, tidak apa-apa. Datang komunikasi dengan Tuhan. Kamu lihat hambamu Ayub itu, Tuhan bilang Ayub itu baik, saleh, setia, taat, beribadah. Lah sekonyong-konyong itu loh waktunya iblis tuh bikin susah. Sekonyong-konyong semuanya. Anaknya 10 mati. Sawah-sawahnya semua, ternak-ternak itu habis semuanya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Coba, apakah mau bilang Tuhan kau jahat? Tidak. Pada akhirnya Ayub bilang apa? Aku mencabut perkataanku yang sia-sia. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Amin. Itu kita harus tahu. Jadi waktu ngalami masalah, jangan bicara yang sia-sia. Tekankan itu. Tidak bisa ngomong yang lain, bilang Tuhan Yesus baik. Amin. Cukup omong itu aja. Tekan semua pikiran kamu yang mau mencela Tuhan Yesus, yang mau mengatakan Tuhan Yesus jahat. Tetap katakan Tuhan Yesus baik. Apapun keadaanmu, kanker stadium 12, Tuhan Yesus baik. Gagal ginjal, Tuhan Yesus baik. Sakit lambung, Tuhan Yesus baik. Jangan tanya Tuhan, kenapa aku sakit? Kenapa kamu tance? Amin. Perbaiki itu, pasti sehat. Ya, jangan takut. Imunmu naik. Imun itu ciptaan Tuhan. Covid mati. Naikkan imunmu. Covid mati. Kenapa engkau pusingin? Kalau imunmu sehat, imunmu kuat, gak bisa. Virus-virus itu mati semua. Ciptaan Tuhan Yesus hebat. Amin. Ciptaan Tuhan itu hebat. Amin. Jadi kita harus tahu, pahami dulu Tuhan Yesus baik. Naikkan imunmu. 4 sehat 5 sempurna. Minum susu.
itu menetralkan sakit penyakit, virus. Kasir-kasir bank tuh minum susu semua. Tapi sudah saking banyaknya susu dikumpulin nggak diminum. Kena sakit salah siapa? Loh ini benar nih. Dikumpulin yang kasir itu, yang pernah jadi kasir tuh dikasih minum. Bener? Pak Billy ya? Kasir dikasih minum. Boleh tak? Masih kasih minum toh? Kasir-kasirnya itu. Amin. Saya juga di bank. Kasir tuh dipaksa suruh minum. Nggak enak pak, belenek. Ya sudah, nanti paru-parumu jebol. Bayangkan ya, hitung uang pakai begini. Sekarang ya pakai gini, sama abunya itu loh. Covid itu kan droplet itu, semburan ini. Amin. Di sini ada hujan lokal semuanya baik kok. Kasir itu loh, hadapi debu-debu yang naik dari uang-uang itu kan virus. Makanya suruh minum susu. Susu itu untuk netralisir virus itu. Oke? Nanti minum susu semua. Nggak enak susunya, ya minum yogurt. Minumlah. 4 sehat, 5 sempurna. Kalau engkau keracunan, engkau minum apa? Ya kan? Kalau engkau keracunan ini, yang pertama orang biasa itu bilang cari apa? Degan hijau toh? Minumlah. Saya cari degan hijau hilang semua. Kemarin mau minum degan hijau tidak ada. Amin. Jangan kebanyakan juga, lemes badanmu. Sebenarnya itu loh. Bisa ngerti ya? Degan hijau itu untuk racun-racun, untuk virus-virus itu. Ya, degan biasa tidak apa-apa. Oh, jadi campur yang lain-lain. Wih, degannya enak ya, kasih gula. Dikasih apa yang kotak-kotak itu. Nah, itu sirup. Lah kok aku kena kencing manis? Salahnya. Kalau kau minum yang asli tidak mungkin. Ciptaan Tuhan itu sempurna. Kan bisa toh? Tidak usah sehari degan hijau 10. Lemes tulangmu. Cukup. Minum cukup 1 gelas cukup. Kurang ini haus. Jangan. Itu kita jaga kesehatan. Bisa, harus. Kita tahu yang benar. Kita tahu yang baik. Kan begitu. Ya kan? Virus ini kalah dengan imun. Tidurlah yang baik. Nyenyak. Jam 10 tidur. Ojo Korea lagi. Ya itu, ikatan cinta ini bikin susah. Amin. Waktunya tidur jam 10 tidur. Itu lagi detox itu. Ya, dari kakimu itu lagi detox itu. Kalau orang yang latihan yoga pasti tahu itu kundalini. Itu dia punya kaki itu menyerap bumi yang sedang memancarkan energi positif, diserap dari telapak kakimu tuh. Kamu rasakan nanti naik jam 12 itu sudah sampai di sini. Amin. Pasti ya, kecuali yang doa ya, bangun doa ada apa-apa, Tuhan lindungi, Tuhan berikan ekstra. Yang tidak berdoa ini, yang jarang berdoa, kamu harus tidur jam 10. Sudah tidak berdoa, tidurnya malam-malam lagi. Ini yang honghiam. Lu bener. Tapi kalau engkau berdoa semalam suntuk, tidak apa-apa. Musa 40 hari 40 malam. Tuhan lindungi. Karena dia berjumpa Tuhan. Kalau engkau berjumpa Tuhan tidak apa-apa. Engkau lagi di charge. Engkau dekat dengan sumber kekuatan itu. Amin. Makanya engkau tentukan, makanya disuruh pilih, engkau tentukan, engkau tahu hujan itu, engkau tahu kapan hujan, engkau tahu kapan engkau akan sakit. Makan gorengan banyak-banyak, pasti tenggorokanmu sakit. Tahu enggak kita? Tapi makan terus, enak gak kerasa emak, 1 pak habis. Nah ya itu. Amin, perbaiki itu. Enak,
ini bisa sakit tenggorokan ini. Lah kalau sudah tahu, diteruskan lagi, tance. Kan kita tahu menilainya. Jadi kalau itu sakit jangan bilang, Tuhan kenapa tenggorokanku begini. Engkau yang salah. Perbaiki, engkau tahu yang benar. Firman itu kebenaran. Tidak pernah firman itu menceritakan yang jelek. Selalu benar. Walaupun itu tidak baik, selalu benar. Supaya kita taat kepada firman. Amin. Waktunya, kalau engkau waktunya makan banyak, enak. Pasti engkau harus menilai zaman ini. Ini akan terjadi, virus banyak. Bagaimana engkau antisipasi? Jangan takut, ada Yesus melindungimu. Waktu yang tepat Tuhan proteksi. Firman-Nya luar biasa. Hanya dengan firman yang sakit sembuh. Dengan firman, bukan dengan ketakutan, dengan firman, ya. Jadi kita harus tahu ombak besar sedang melawat kita. Kita harus tahu zamannya ini. Kesembuhan masih ada di dalam Yesus Kristus. Kita harus tahu. Jadi jangan takut apa yang terjadi. Ini waktu yang tepat kita berdoa. Ini waktu yang tepat kita pakai firman. Ini waktu yang tepat kita melihat mukjizat itu terjadi. Amin. Ayat terakhir, Daniel 2. Daniel pasal 2 ayat 20. Daniel 2 ayat 20. Perhatikan, saya bacakan. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. 21. Dia mengubah saat dan waktu. Nah, lihat di sini ya. Daniel itu kata, Dia, Tuhan mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Satu lagi di dalam 1 Tawarik. Ini terakhir benar. 1 Tawarik 12 ayat 32. 1 Tawarik 12 ayat 32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Lihat ya. Dari suku ini perhatikan, Bani Isakar ini orang-orang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Mereka tahu saat yang baik. Hari ini engkau akan lihat saat yang baik. Waktu yang tepat. Waktu engkau berdoa, waktu engkau memuji Tuhan, waktu engkau tinggikan Tuhan, waktu engkau agungkan Tuhan. Itu waktu yang tepat. Hadirat Tuhan turun, gelombang Tuhan datang melawat kita, mukjizat terjadi, yang sakit sembuh, yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberikan kelimpahan. Ini waktu yang tepat engkau memuji Tuhan, tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan, muliakan Tuhan. Ini waktu yang tepat engkau menerima mukjizat itu. Kapan aku sudah berdoa sekian tahun. Hari ini hari pembebasan, ini hari pemulihan, ini hari Allah melawat kita. Di dalam hadirnya engkau akan lihat mukjizat itu terjadi. Jangan takut engkau menilai sendiri. Yang benar itu ada pada kita. Engkau menilai zaman ini, engkau menilai dirimu sendiri, engkau menilai keadaanmu. Pasti engkau menemukan jalan kebenaran itu. Firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan Yesus berkati. Mari saya undang pemain musik. Haleluya. Kami percaya mukjizat terjadi Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu melimpah. Kami percaya ada kuasa yang Tuhan curahkan bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah berdaulat atas waktu. Pakai waktu Tuhan. Ini hari pembebasan. Ini hari pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Amin. Yang lumpuh, mari kita bangkit berdiri bersama. Lompat dan bersoraklah, sebab ini
hari. Amin. Katakan dengan imanmu, ini hari. Ini hari pembebasan. Ini hari pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Amin. Yang dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini hari pembebasan. Katakan ini hari pembebasan. Hari pembebasan. Ini hari pembebasan. Semua tawanan yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini hari pembebasan. Amin. Ini hari pembebasan. Amin. Yang sakit sembuh. Amin. Yang sakit sembuh. Amin. Yang buta melihat. Amin. Engkau akan melihat peluang-peluang kerja. Engkau melihat peluang-peluang proyek yang baru. Engkau melihat semua jalan terbuka. Engkau akan melihat mukjizat terjadi hari ini. Yang susah, lihat sukacita. Amin. Lihat dengan imanmu, ada Yesus melawat kita, ada Yesus membimbing kita. Katakan dengan imanmu, ini hari. Ini hari pembebasan. Amin. Ini hari pembebasan. Amin. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, Yang lumpuh dan yang lompatlah, bersoraklah, sebab ini hari pembebasan. Hari pembebasan. Ini hari pembebasan. Amin. Yes. Percaya saja. Dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatnya bersorak.
Semua sembah Dia. Ini waktunya, ini saatnya engkau berdoa, mukjizat terjadi. Cikboni sembuh dalam nama Yesus. Mukjizat terjadi. Allah berkuasa. Haleluya. 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 Lawat kami Tuhan. Lawat kami Lawat jalan kami. Jangan penuhi. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia baik. Sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Syarabatakana ya rabapatakana ramasyadakana ya rabapatakana. Haleluya. 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 God is so good. Akui Dia. God is so good. Tuhan Yesus baik. God is so good. Is so good to Tuhan itu baik. Amin. Amin. Apapun keadaanmu, Tuhan Yesus baik. Amin. 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 Tuhan Yesus baik. Dia baik. Sangat baik. Dia Allah. Dia Tuhan. Kami percaya Yesus baik. God is so good. God is so good. Amen. God
Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Apapun keadaanmu, Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya. 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 God is so good. Haleluya. Amin. Amin. Biarlah dari hatimu keluar pujian sembah yang terbaik bagi Yesus. Yang terbaik bagi Yesus. Tidak ada rancangan Tuhan yang jahat. Rancangan Tuhan Yesus, rancangan hari depan yang penuh harapan, rancangan kesembuhan, rancangan damai sejahtera. Akui Dia. Yes. God is so good. Katakan dengan imanmu, God is so. Alami kebaikan Tuhan Yesus. Yes, selamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Sekali lagi nyanyi dari hatimu, katakan God is so good. Yes, percaya hari ini waktu yang tepat. Tuhan lawat, mukjizat terjadi, yang sakit sembuh. Amin. 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 Aku percaya mukjizat terjadi. Amin. God is so. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Tuhan Yesus baik. Syarabatakada ya lalaba syatakada ya lalaba bapa bapa Yes, Yesus baik. Ajaib, ajaib, mukjizat terjadi. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari demi hari kami selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Di dalam rumah tangga kami selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Di tempat pekerjaan, di pabrik, dimanapun kami berkata, Tuhan Yesus baik. Di tempat ini kami berkata, Tuhan Yesus baik. Kami percaya Tuhan, ini waktunya Engkau rawat umat-Mu, mukjizat terjadi. Tidak ada yang sakit. Dengan iman percaya, yang sakit sembuh, yang sakit sembuh. Tuhan ganti lambung yang baru,
tubuh yang baru, semuanya sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Mukjizat terjadi. Yang kekurangan Tuhan berikan kelimpahan. Bahwa kami semakin hari semakin mengerti kehendak-Mu Tuhan, supaya kami jalani hidup ini dengan damai sejahtera dari surga. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Kami tahu ini waktunya mukjizat Tuhan kerjakan bagi kami semuanya. Lindungi kami semua umat-Mu dengan kuasa mukjizat-Mu Tuhan. Tidak ada umat-Mu yang sakit, tidak ada yang kena virus 19 ini. Tuhan lindungi umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya ada mukjizat terjadi, ada pertolongan datang dari Tuhan Yesus, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Berkati semua usaha pekerjaan umat-Mu dalam nama Yesus. Ini waktunya kami tahu gelombang Tuhan melawat kami, mukjizat melawat kami. Ini waktunya Tuhan. Berkati semua orang yang menabur, tangan yang menabur. Ini waktunya Engkau menuai apa yang Engkau tabur, Engkau tuai di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Engkau diberkati, Engkau dilindungi, Engkau dijaga Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima, terima, terima. Yang menabur menuai. Ini waktunya, ini saatnya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bawa kami lebih dalam untuk mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati Yonatan yang ulang tahun. Umur panjang di tangan kanan-Mu, kekayaan kehormatan di tangan kiri-Mu. Berkat dari Tuhan Yesus turun kepada Yonatan. Sehat, panjang umur, diberkati, tangannya sembuh. Kami percaya hari ini hari mukjizat. Yonatan tangannya disembuhkan, normal kembali di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan turun atasnya. Anak-anaknya semuanya, istrinya Anita diberkati, anak-anak diberkati, orang tua Pak Yulianto, Ciinga dan semua saudara diberkati. Semua keluarga ini dalam anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan jamah Cifoni. Ya Yesus. Cifoni berdoa kepada Tuhan. Ya Bapak. Tuhan jamah lambungmu, emahnya yang sakit sembuh. Dalam nama Yesus. Berdoa, percaya di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan. Haleluya. Tuhan jamah. Ini waktunya, ini saatnya, waktu yang tepat. Cifoni sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh. Mukjizat terjadi. Allah ku dahsyat. Yesus ku luar biasa. Yesus ku ajaib. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati Dani dan Vina yang akan melangsungkan pernikahan di bulan Maret. Tuhan urapi mereka, sukacita, damai sejahtera, kesehatan. Tuhan pimpin hidupnya semuanya sampai hari pernikahan. Mereka dilindungi, mukjizat terjadi, semuanya lancar dan baik. Tuhan berikan cuaca yang baik sehingga semua keluarga ini boleh sukacita di dalam nama Yesus. Di mana ada kesatuan, di situ berkat Tuhan dilimpahkan. Kami percaya Tuhan berikan yang terbaik bagi Dani dan Vina di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari saudara terkasih, angkat tanganmu di hadapan Allah kita. Terima dengan imanmu firman Allah yang hidup. Tanamkan di dalam hatimu, lakukan dalam kehidupanmu. Mukjizat terjadi. Amin.
waktu Tuhan, waktu yang tepat. Engkau dipulihkan, engkau diangkat naik dan bukan turun, dijadikan kepala dan bukan ekor. Apa yang kau kerjakan, Tuhan berkati, Tuhan limpahi, Tuhan Yesus lindungi di dalam nama Yesus. Terima, haleluya, haleluya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, dikasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Terima di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepadamu